Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa di dalam persekutuan doa bersama keluarga kita masing-masing. Persekutuan ini dimulai tahun 2023 dan kita akan bertemu setiap bulan sekali. Dan dalam pertemuan perdana ini, persekutuan doa kita dibimbing oleh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Tentang hal berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan.
bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita bersatu dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan, pada bulan pertama di tahun 2023 kami boleh bersekutu bersama keluarga kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi dasar hidup kami, sehingga hidup rumah tangga kami juga menjadi kokoh oleh karena firman Allah yang menjadi dasar bagi kehidupan kami bersama. Tuhan berkati untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati persekutuan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya memberikan judul renungan kita pada malam hari ini, yaitu tuntunan doa Bapa kami. Berbicara tentang berdoa, di dalam kita berdoa, kita dapat mencari tuntunan dari doa Bapa kami. Sebab di dalam doa Bapa kami, kita menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa kami. Menjadikan doa itu nuansanya begitu akrab, bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh. Ia adalah Allah yang dekat dengan kita, dekat seperti seorang bapa kepada anaknya. Namun kita harus ingat bahwa kedekatan itu lebih daripada kedekatan bapa duniawi, karena ia adalah Bapa surgawi. Dalam doa Bapa kami dikatakan, dikuduskanlah namamu. Kalimat ini mengandung arti dijauhkan dari segala dosa dan ketidakbenaran. Memberikan arti kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang menentang ketidakbenaran. Kemudian disebutkan di sana, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal ini bersama-sama menekankan bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa di dalam doa kita, perhatian kita pertama-tama tertuju kepada Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, dan juga Allah yang menentang ketidakbenaran, Allah yang menghendaki kekudusan. Saudara, Allah itu berkuasa penuh di dalam kehidupan kita. Sebabnya sungguh-sungguh apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini ialah datang daripada Tuhan. Kalau kita tadi memperhatikan di dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sekali lagi saudara, ini menekankan bahwa di dalam doa kita, yang pertama-tama kita perlu perhatikan adalah tentang Allah yang penuh kasih dan Allah yang menentang ketidakbenaran. Di dalam doa kita, yang pertama-tama kita perhatikan bukan diri kita sendiri dengan segala kebutuhannya. Diri kita dengan segala kebutuhannya, semuanya itu menyusul kemudian. Kalau dalam doa Bapa kami disebutkan makanan sehari-hari dan pengampunan kesalahan. Untuk kelanjutan hidup bersama, kita memerlukan makanan sehari-hari. Itu kita doakan. Tetapi tidak itu saja. Kita sadar bahwa kita selalu membuat banyak kesalahan dalam kehidupan bersama. Dan kesalahan-kesalahan itu menjadikan kehidupan bersama kita menjadi tidak harmonis. Kehidupan itu semakin disharmonis apabila kita mempertahankan kesalahan kita. Di sini kita melihat apa sih yang sesungguhnya kita perlukan.
Yang kita perlukan adalah pengampunan selain makanan sehari-hari kita. Maka kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian dalam kesadaran akan kelemahan manusia, kita berdoa agar kita tidak dibawa ke dalam pencobaan. Sebaliknya, dalam kepercayaan akan kuasa kasih daripada Allah, kita berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan berjalan bersama Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dan dengan tabah, kita menghadapi segala kebutuhan dan tantangan hidup ini. Kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan ini sebab kita tidak berjalan sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita menyadari dan mengakui kelemahan manusia. Tetapi lebih daripada itu, kita juga percaya dan mempercayakan diri kita kepada kuasa Allah, kepada kasih setianya yang memelihara kehidupan ini. Kepada Tuhanlah kita mengarahkan hati dan pikiran di dalam menjalani kehidupan ini. Kita hidup, kita bekerja, dan kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang demikianlah Engkau mengasihiku.
Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Apabila memungkinkan, kita boleh bergandeng tangan satu dengan yang lain bersama dengan anggota keluarga kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Yang pertama, doakan untuk rumah tangga jemaat. Kita berdoa kiranya keluarga kita senantiasa bertumbuh menjadi keluarga yang hidup dalam jalan kebenaran yang dikenan oleh Tuhan. Hidup dalam kerukunan, keharmonisan, dan kesetiaan pada komitmen perkawinan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa kita. Yang kedua, mari kita doakan orang tua. Kita doakan kepala rumah tangga yang memimpin keluarga, ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan sehari-hari kebutuhan keluarga. Mereka kiranya menjadi pengayom, pendidik bagi anak-anak mereka, dan kiranya hikmat Tuhan menolong para orang tua dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Kemudian kita doakan untuk anak-anak dalam rumah tangga kita. Mereka kiranya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi anak yang berbakti kepada gereja dan orang tua mereka. Mereka menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya sebagaimana hukum Allah yang dinyatakan bagi kita orang percaya. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Berikutnya, kita doakan untuk pekerjaan dan usaha rumah tangga kita. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama ini, dan kita terus menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan dapat memelihara kita lewat usaha dan pekerjaan yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Yang terakhir, mari kita mendoakan untuk orang tua kita. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kita dengan kesehatan dan kesabaran. Terkhusus mereka yang telah masuk usia lanjut. Mereka tetap sabar di tengah menurunnya kekuatan fisik mereka. Kita terus doakan mereka boleh tetap mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang ada di surga, kami satukan syafaat kami. Kami terus menyerahkan hidup rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu.
Kami berdoa supaya keluarga kami senantiasa bertumbuh dalam kerohanian. Kami boleh menjadikan firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kami. Kami boleh menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami bersama keluarga kami masing-masing. Dan kami menyerahkan setiap doa dan mohon kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengakhirinya dengan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa bersama keluarga kita masing-masing selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali dalam persekutuan bersama keluarga kita di bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.